pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang untuk memberikan sambutannya kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Sarjana Teknik. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kalau siang ini ngantuk mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Bapemberda beserta jajaran anggotanya, yang kami hormati OPD yang dalam hal ini yang berkompeten. Di sini saya melihat ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bagian ekonomi, terus apa lagi? Cuma 2 ini ya dari dinas. 4. Oh ya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan semua para peserta public hearing yang dalam hal ini terkait masalah perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat, semua yang hadir dari jajaran sekretariat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayah yang diberikan oleh Allah kepada kita pada saat ini di gedung yang biasa kita gunakan paripurna ini, kita kepingin ada semacam sharing masukan nantinya terhadap kita akan menelurkan perda inisiatif bagaimana kita nanti akan melindungi pasar rakyat kita, pasar tradisional kita, kira-kira apa yang akan diberikan masukan oleh panjenengan semua. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalannya. Yang ketiga kalinya saya sampaikan terima kasih kepada yang menyelenggarakan dalam hal ini Bapemberda. Bapemberda itu badan pembentukan peraturan daerah yang luar biasa sudah. Saya ini sampaikan luar biasa kenapa? Wong Sabtu ini isi ono rapat ini. Ini sangat luar biasa sudah. Ini kalau bukan demi kepentingan panjenengan, ini ya perlu diapresiasi Bapemberda saat ini. Saya ini jadi anggota DPRD sudah 3 kali, baru kali ini Sabtu ini rapat. Semangatnya luar biasa sudah. Saya juga tadi malam dihubungi oleh bagian persidangan untuk bisanya hadir, ya insya Allah hadir sudah saya, karena ini juga demi kepentingan masyarakat Kabupaten Lumajang. Nanti ya mungkin ada hal sharing-sharing yang akan disampaikan oleh teman-teman. Ini mari kita berikan masukan, panjenengan tidak perlu sungkan, tidak perlu takut, disampaikan sudah apa yang menjadi karepe panjenengan. Karena saat ini kami yang ada di bagian DPRD ini ya intinya memberikan kebijakan saja kepada pemerintah. Kira-kira apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita lakukan demi tujuannya kepentingan panjenengan semua. Tapi kalau kepentingan panjenengan hari ini tidak tersampaikan, yang nanti disusun melalui sebuah naskah akademik, ini tidak akan pernah tertuang nanti di sana. Jadi mumpung hari ini kita melakukan public speaking, public hearing kepada panjenengan semua. Di sini tadi saya melihat ada ketua pasar, ketua paguyuban pasar, ya mungkin ada yang lain. Ini sangat luar biasa sudah. Saya selaku pimpinan DPRD mewakili Pak Ketua juga mohon maaf kalau nantinya dalam proses pelaksanaan public hearing ini tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh panjenengan. Tapi pada prinsipnya kami yang ada di legislatif ini saat ini punya semangat yang sama, bagaimana kira-kira apa yang kita lakukan melalui sebuah peraturan daerah ini bisa kita manfaatkan bersama-sama. Jadi tujuannya tidak lain adalah kita melakukan sebuah hearing, masukan
dengan panjenengan melalui Bapemperda. Karena terus terang Bapemperda saat ini begitu sudah masuk dalam program legislasi daerah Prolegda, ini dikonsultasikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, setelah tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang di atasnya, ini baru dikembalikan lagi kepada kita untuk kita sahkan melalui forum paripurna. Setelah disahkan melalui forum paripurna, ini baru kita lakukan sebuah pembahasan. Itu pun nanti setelah dilakukan evaluasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, setelah dilakukan harmonisasi dan lain sebagainya dan layak, ini masih diundang oleh teman-teman Bapemperda. Kira-kira pemerintah mengusulkan perda ini sudah siap apa belum? Ya mulai naskah akademiknya dan lain sebagainya sudah. Begitu dilakukan rapat dengan pihak eksekutif dan sudah dinyatakan siap, ya baru kita lakukan pembahasan. Sama halnya kami yang mengusulkan raperda inisiatif ini. Kalau naskah akademiknya ini tidak kita siapkan, pemerintah ya kembali menyerang kita nanti. Jadi naskah akademiknya hari ini kita susun, kita melalui dengan tim ahli yang sudah bekerja sama dengan lembaga legislatif. Ini kolaborasinya nanti bagaimana penyusunannya. Sekiranya nanti begitu melakukan sebuah pembahasan, ini sudah tidak ada sebuah kendala lagi. Jadi sekali lagi saya tambahkan terima kasih dan matur nuwun atas kehadiran panjenengan yang meskipun tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Yoni, ini luar biasa semangatnya dari para peserta yang hadir. Ini berarti mencerminkan bahwasanya kita betul-betul saat ini kepingin membuktikan bahwasanya masyarakat Kabupaten Lumajang ini peduli terhadap peraturan daerah yang akan kita susun bersama-sama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Bukasan yang telah menyampaikan beberapa pesan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Zuklan dan hadirin yang berbahagia, untuk menyikat waktu pelaksanaan public hearing session kedua dalam rangka penyusunan naskah akademik Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rakyat. Untuk itu kepada Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lumajang, kepada Bapak Yoni Nur Cahyo SST PMM untuk memimpin jalannya rapat ini. Waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang, Bapak Haji Ahmad STMT. Yang saya hormati juga Bapak Ketua Bapemperda, juga anggota Bapemperda, dan juga Bapak narasumber yang pada hari ini nanti akan menyampaikan presentasinya. Pertama-tama kami akan melaporkan kepada Bapak Pimpinan pada kesempatan sesi yang kedua ini, yang kita hadirkan adalah seluruh stakeholder terkait dengan pasar. Pertama adalah ketua atau pengurus paguyuban pasar se-Kabupaten Lumajang. Yang kedua juga ada beberapa dari kepala pasar sendiri, ya. Juga ada stakeholder dari pemerintah daerah, dalam ini ada Dinas Perdagangan. Yang hadir Pak Sekretaris, juga para Kabid. Kalau Pak Kadisnya kami belum tahu, mungkin masih repot ya. Terima kasih Pak Pimpinan. Memang niat kami ingin perda ini bisa bermutu, dan alhamdulillah kami dibantu Pak Sekretaris, Pak Aziz ini, juga Pak Kabid. Bahkan untuk respondennya kami minta kriterianya, sehingga beliau-beliau yang mengarahkan sehingga bisa hadir lengkap 30 orang. Yang kedua, nanti
waktunya juga kita batasi sampai dengan jam 1, dan kami mohon nanti dari peserta audien juga bisa menyampaikan maksud, kritikan dan lain sebagainya sesuai dengan sebagian dari Pak pimpinan tadi itu. Mudah-mudahan ini juga bisa menambah masukan kajian dari tim Bapemperda juga dari tim ahli. Untuk memberi singkat waktu, sesi yang pertama kami beri waktu kepada tim dari ahli dari Universitas Brawijaya yang diketuai oleh Bapak Dr. Reka, ya, juga anggota. Waktunya maksimal 15 menit, Bapak. Demikian kami beri kesempatan, monggo kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, yang saya hormati Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Lumajang, dan yang saya hormati Sekwan Kabupaten Lumajang, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada public hearing pada siang hari ini, yang kita pada hari ini akan membahas terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat. Di mana di sini kami diberikan kepercayaan untuk menjadi tim ahli. Mungkin untuk perkenalan, kami dari P2 KP3, Pusat Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, di mana di sini ketuanya adalah Pak Haru Permadi, yang dulunya itu pemerakasannya adalah Pak Dr. Haan Eko Widiarto, yang kemudian pernah saya gantikan, dan kemudian sekarang sudah digantikan oleh Pak Haru Permadi SHMH. Untuk tim kami terkait dengan penyusunan naskah akademik dan raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat, ini ada saya, Reka Dewantara, kemudian ada Bapak Muhammad Dahlan, SHMH. Beliau adalah pakar di bidang legislatif drafting. Kemudian ada Pak Tria Indra, SHMH, ya. Beliau juga pakar dari hukum tata negara yang nantinya akan memberikan masukan terkait dengan bagaimana naskah akademik dan raperda yang kita harapkan nanti bisa menjadi representatif untuk memberikan perlindungan maupun pemberdayaan pasar rakyat yang ada di Kabupaten Lumajang. Mungkin sebelumnya kita ketahui memang bahwa ada inisiatif dari DPRD Kabupaten Lumajang untuk melakukan revitalisasi terhadap 30 pasar rakyat yang ada di Kabupaten Lumajang. Nah, dengan adanya peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan rakyat pasar rakyat ini, kita harapkan bisa menjadi dasar hukum ya untuk bisa melakukan sebuah pemberdayaan maupun revitalisasi terkait dengan pasar rakyat yang ada di Kabupaten Lumajang. Apalagi kita ketahui juga keinginan memang dari pemerintah pusat juga maupun pemerintah provinsi untuk mencoba menguatkan terkait dengan penataan maupun peranan dari pasar rakyat untuk bisa bersaing terhadap pasar-pasar modern yang sekarang sudah mulai berdiri atau menjamur di beberapa daerah, mungkin termasuk juga di Kabupaten Lumajang. Nah, ada beberapa hal yang kemudian nanti menjadi dasar kami maupun inisiatif nanti dari DPRD Kabupaten Lumajang untuk melakukan penyusunan terkait dengan pemberdayaan maupun perlindungan dari pasar rakyat yang ada di Kabupaten Lumajang. Mungkin sebelumnya kita ketahui bahwa kenapa kita menggunakan frasanya adalah pasar rakyat, karena ini merupakan amanah yang ada di Undang-Undang 7 2014 tentang perdagangan. Karena kalau sebelumnya itu masih menggunakan frase pasar tradisional. Nah, ada beberapa hal yang nanti akan menjadi dasar untuk pembentukan, baik itu di naskah akademik maupun nanti di rancangan peraturan daerahnya, yaitu mulai landasan filosofis, yuridis maupun sosiologis. Yang nanti akan menjadi urgensi kenapa terkait dengan perda
perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat ini itu menjadi penting untuk ditetapkan. Yang pertama kita ketahui bahwa terkait dengan keberadaan pasar rakyat itu menjadi infrastruktur ekonomi daerah, termasuk di Kabupaten Lumajang. Dan kemudian ini juga menjadi semangat yang harus kita wujudkan karena ini merupakan salah satu tonggak penggerak ekonomi yang ada di daerah berdasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi. Nah, kita harapkan nanti dengan adanya perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat melalui peraturan daerah ini, itu bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Kabupaten Lumajang, terutama bagi UMKM untuk memiliki daya saing dan produk, terutama dalam masa pasar bebas ini. Apalagi mungkin kita ketahui pada masa pandemi atau COVID saat ini, itu pasar rakyat mau tidak mau itu harus dipaksa untuk melakukan terkait dengan kemajuan bagaimana dia bisa bersaing dengan elektronisasi di sini. Nah, sehingga dengan adanya perda ini diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga memberikan pemberdayaan bagi pasar rakyat untuk bisa bersaing dengan adanya pasar-pasar atau produk-produk asing maupun yang ada pasar modern yang ada di Kabupaten Lumajang. Dan bahkan dengan adanya pembentukan maupun pemberdayaan dari pasar rakyat ini, kita mencoba untuk mendukung adanya slogan UMKM tangguh yang nantinya bisa diwujudkan dengan pembentukan perda ini. Nah, sebagaimana halnya terkait dengan penyusunan perda ini, itu ada beberapa hal yang nantinya akan menjadi dasar kami kenapa kita harus membentuk terkait dengan perda, perlindungan maupun pemberdayaan pasar rakyat ini. Yang pertama, bahwa ini mencoba untuk merespon terkait dengan kebutuhan maupun perubahan yang ada di daerah. Sebagaimana kita ketahui, sebagai landasan yuridis ada Undang-Undang 2 mengatakan bahwa ini merupakan kebutuhan masyarakat. Bahwa pemerintah daerah harus memberikan fasilitas terkait dengan layanan umum maupun memenuhi terkait dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, bahwa dengan adanya perda ini, kita harapkan bahwa pasar rakyat itu bisa mendukung terkait dengan pemberdayaan koperasi maupun UMKM yang ada di Kabupaten Lumajang. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah terkait dengan penyederhanaan, ya, terkait dengan layanan perizinan. Nah, yang juga saat ini juga sedang ramai adalah bahwa pasar rakyat ini juga tidak lepas ya dari adanya amanah yang ada pada Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana undang-undang tersebut juga menjadi amanah bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk diwajibkan melakukan pengembangan, kemudian penataan hingga pembinaan kepada pasar rakyat itu sendiri. Nah, diharapkan dengan adanya perda ini itu bisa memberikan keadilan dalam berusaha dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui pasar rakyat. Dan yang paling penting adalah mulai munculnya terkait dengan bagaimana memberikan kemudahan perizinan kepada masyarakat yang nanti akan berusaha di dalam pasar rakyat. Dan yang respon yang paling penting juga adalah terkait dengan munculnya perizinan sebuah itu dalam peraturan sehingga kita harapkan dengan adanya pasar rakyat ini yang bersinergi melalui sistem-sistem elektronik nanti akan kita coba akomodir di dalam peraturan daerah ini, diharapkan bahwa pasar rakyat yang ada di Kabupaten Lumajang itu akan menjadi yang pertama yang akan mengakomodir terkait dengan pasar rakyat yang bersinergi dengan integrasi di bidang elektronik. Nah, kemudian menjadi landasan sosiologis kami untuk mencoba menyusun terkait dengan
peraturan daerah terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat adalah terkait dengan bahwa di Kabupaten Lumajang ada 30 pasar rakyat yang membutuhkan perhatian. Sehingga diharapkan dengan adanya peraturan ini akan memberikan bahwa pasar akan terwujud bahwa pasar rakyat tidaklah pasar yang kumuh saja. Tapi pasar rakyat itu adalah pasar yang bersih, sehat, nyaman, dan menjadi usaha untuk bisa memberdayakan UMKM yang nantinya akan bersinergis untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kemudian yang kedua, bahwa ini merupakan bentuk pengaturan yang nanti akan melindungi bahwa ada beberapa peraturan-peraturan yang menjadi turunan-turunan operasional yang nantinya harus dirumuskan dalam sebuah peraturan daerah, bukan hanya dalam bentuk peraturan kepala daerah. Nah, beberapa landasan tadilah yang nanti akan menjadi dasar kami untuk mencoba menyusun terkait dengan naskah akademik, ya, yang kita ketahui nanti akan kita dasarkan pada peraturan perundang-undangan, terutama adalah Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan perubahannya juga, ya. Nah, nantinya ini akan menjadi dasar kami juga bahwa kami tidak hanya melakukan terkait dengan penelitian normatif, tapi kami juga akan melakukan penelitian empiris untuk mencoba mencari bagaimana kebutuhan daerah. Nah, kami harapkan dengan adanya pertemuan public hearing ini nanti akan menambah terkait dengan data, kemudian apa saja kebutuhan daerah, sehingga kami nanti bisa menyusun terkait dengan apa saja peraturan-peraturan daerah nanti terkait dengan substansinya itu bisa mewadahi kebutuhan dari Kabupaten Lumajang. Nah, apa saja yang nanti akan dicoba untuk diatur, ini nanti kita sesuaikan terkait dengan kebutuhan pasar rakyat yang ada di Lumajang. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang menjadi inti substansi yang nanti akan kita atur. Yang pertama adalah terkait dengan asas maksud tujuan, kemudian klasifikasi pasar rakyat. Nanti kita lihat bagaimana klasifikasi pasar rakyat yang ada di Kabupaten Lumajang. Kemudian yang paling penting adalah terkait dengan perizinan, kemitraan, dan juga sampai dengan pemberdayaan dan pengawasan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan substansi pengaturannya, nanti kita harapkan ada analisis kondisi sosial ekonomi terkait dengan bagaimana pasar rakyat yang sudah ada dan bagaimana kita nanti terkait dengan keterbukaan dari pihak-pihak yang nanti akan mendirikan pasar-pasar baru di dalam pasar rakyat di Kabupaten Lumajang. Nah, mungkin ini terakhir yang terkait dengan substansi utama yang nanti terkait adalah membahas mengenai pemberdayaan pasar rakyat, di mana diharapkan dengan adanya regulasi ini, peraturan daerah tentang pasar rakyat, nanti bisa meningkatkan terkait dengan peningkatan akses maupun kemudahan dalam proses jual beli atau mungkin kita sebut sebagai inovasi dengan menggunakan aplikasi. Sebagai contoh beberapa daerah misalnya terkait dengan Kendal, kemudian Kota Malang, itu mereka sudah bekerja sama dengan beberapa startup yang sudah terkenal di Indonesia. Nah, kita harapkan dengan adanya peraturan ini nanti akan memudahkan terkait dengan pemberdayaan pasar rakyat yang ada di Kabupaten Lumajang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan kami sekali lagi memohon masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk menambah yang ada di Kabupaten Lumajang. Demikian dapat kami sampaikan. Turun nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Reka Dewantara. Banyak tadi yang dijelaskan beliau, ini masih dalam hal pengantar saja dan latar belakang. Ada beberapa yang kami garis bawah di sini adalah perlunya UMKM, bantuan UMKM untuk menangguhkan dari pasar rakyatnya. Terus yang kedua, memang fasilitas pasar harus bagus, harus bersih dan sebagainya. Ini peranan dari stakeholder dari pemerintah daerah. Yang kedua, ya perlunya dukungan juga koperasi di pasar tersebut untuk memperkuat dari pasar itu sendiri. Dan kalau bisa ada kerjasama dengan pas market lain, misalkan elektronik gitu. Tapi biasanya kalau pasar rakyat ini kayak dengan elektronik, biasanya elektronik yang bekas-bekas ini. Ini bagaimana pasar rakyat nanti masuk juga yang jual elektronik yang bagus-bagus ini. Mau nanti bisa dikaji oleh ahli.
Terima kasih Pak Dr. Eka. Nanti ada juga masukan, setelah itu terakhir nanti kami mohon tanggapan dari Pak Dr. Eka. Aplaus untuk Pak Dr. Eka dan ahlinya. Sesi selanjutnya presentasi dari Bapak narasumber. Yang pertama Pak Bambang, narasumber pertama. Kami persilakan Bapak, waktunya 5 menit. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat Pak, nggih, biar nggak ngantuk nggih. Ya. Kolek assalamualaikumnya bersamaan, nanti kita berikan hadiah nggih. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang cocok nggih. Yang kami hormati Bapak Dr. Aang dari Universitas Brawijaya Kabupaten Malang, selaku tim ahli pembentukan naskah akademis dan raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat. Yang kami hormati pimpinan DPRD, dalam hal ini pada siang hari ini dihadiri oleh Bapak Haji Ahmad, beliau di samping saya. Yang kami hormati Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Lumajang, Bapak Sugianto SH. Yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mungkin pada siang hari ini diwakili atau yang mewakili. Yang kami hormati seluruh sekwan yang mendampingi kegiatan pada siang hari ini. Yang kami hormati narasumber Pak Zainal Abidin dan Bapak Abdul Rahman. Yang kami hormati Ketua Paguyuban Pasar se-Kabupaten Lumajang. Yang kami hormati Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahasanya pada siang hari ini Bapak, Ibu hadirin sekalian dapat hadir di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Lumajang dalam rangka pembahasan rencana pembahasan dan pembentukan akademis dan raperda, yaitu perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat. Bapak sekalian yang kami hormati, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh tim ahli Bapak Aang. Mestinya Bapak sekalian, untuk raperda ini, naskah akademis yang disampaikan oleh pimpinan tadi itu, ini mungkin rancangan ini sudah setengah jadi yang ada di meja kami. Mudah-mudahan dari tim daripada tim ahli Bapak Dr. Aang bisa secepat mungkin untuk membuat naskah akademis, sehingga naskah akademis ini apabila ada beberapa kekurangan ini bisa kita laksanakan melengkapi kekurangan-kekurangan sesuai dengan peradaban adat pasar yang ada di Kabupaten Lumajang. Bapak sekalian yang kami hormati, mengapa raperda ini dapat dilaksanakan? Karena bagaimanapun juga Pak sekalian, ini merupakan tuntutan ataupun amanah daripada perundang-undangan yang ada, sehingga amanat perundang-undangan ini yang harus dilaksanakan. Kalau kita lihat untuk keputusan Presiden itu sudah tahun 2007 tentang penataan pasar tradisional dan pasar modern. Sampai tahun ini Kabupaten Lumajang ini masih belum mempunyai suatu payung hukum yang mengatur
tentang peraturan daerah yang mengatur tentang pasar, tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat, sehingga pasar rakyat ini perlu kiranya untuk Kabupaten Lumajang dilaksanakan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan pasar rakyat yang ada di Kabupaten Lumajang. Mengapa demikian Pak sekalian? Karena tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Doktor selaku tim anggaran, yaitu salah satu tujuan pasar kita itu semakin lama pasar tradisional yang ada di Kabupaten Lumajang ini semakin melemah. Bagaimanapun juga karena persaingan pasar modern selain pasar online ini menjadi persaingan kita bersama yang ada di Kabupaten Lumajang. Apalagi pasar swalayan ataupun pasar modern yang ada di Kabupaten Lumajang ini jaraknya cukup dekat sekali dengan pasar tradisional. Oleh sebab itu Bapak sekalian, pasar untuk Perda ini, kegiatan pasar rakyat ini sangat penting sekali dibuat ataupun dilaksanakan yang ada di Kabupaten Lumajang. Setuju Bapak sekalian? Setuju Bapak sekalian? Iya. Karena apa? Untuk perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional ataupun pasar rakyat yang ada di Kabupaten Lumajang ini, sehingga mendapat suatu perlindungan. Seandainya pasar modern jarak diatur, bangunan diatur, ini merupakan suatu nanti menjadi kajian kita bersama dalam pembuatan naskah akademis. Sehingga naskah akademis ini sudah barang tentu kajian ini merupakan sebagai dasar. Bapak sekalian, naskah akademis ini merupakan dasar pembuatan daripada Raperda itu sendiri. Sehingga kalau naskah akademisnya sudah jadi, Bapak sekalian, Raperda itu akan mengikuti yang ada di naskah akademis tersebut. Mungkin ada suatu tambahan dari beberapa muatan lokal, muatan adat, muatan adab yang ada di pasar-pasar Kabupaten Lumajang. Pada siang hari ini Bapak sekalian dapat menyampaikan nanti beberapa hal sebagai masukan dalam rancangan pembentukan naskah akademis ataupun naskah Raperda tentang pasar rakyat. Nanti ada beberapa session yang nanti akan dipimpin oleh narasumber yang kedua, yaitu Bapak Zainal Abidin. Mungkin itu Bapak sekalian yang dapat kita sampaikan kepada panjenengan sedoyo. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rianto SH.MH. Jadi penuh dengan motivasi beliau menyampaikan tadi itu. Sekali lagi terima kasih, aplaus untuk Pak Bambang. Oke. Giliran narasumber yang kedua, Bapak Zainal Abidin SH.MH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat pimpinan DPRD, kepada Ketua Pemperda dan seluruh narasumber yang saya hormati, tak lupa kepada tim ahli dari Universitas Brawijaya yang kami hormati seluruhnya, dan dari Dinas Perdagangan dan dinas yang lainnya yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati. Tak lupa kepada seluruh paguyuban pasar se-Kabupaten Lumajang yang hadir pada siang hari ini. Langsung saja Bapak. Jadi biar tidak terlalu lama-lama, tujuan panjenengan sedoyo diundang ke sini adalah untuk menyampaikan keinginan-keinginan apa yang diharapkan oleh pasar-pasar rakyat yang tersebar di Kabupaten Lumajang. Jadi DPRD beserta pemerintah daerah tahun 2021 ini akan membuat peraturan yang akan mengatur terkait dengan pasar rakyat. Maka dari itu peraturan itu akan bermanfaat bagi pasar-pasar rakyat, pasar-pasar tradisional yang ada di Lumajang apabila peraturan itu menjawab persoalan, menjawab permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh pasar rakyat. Maka dari itu DPRD, teman-teman DPRD mengundang Bapak Ibu untuk menyampaikan apa sih permasalahan yang ada di pasar-pasar rakyat itu
itu nanti mohon disampaikan dengan gamblang sehingga ketika peraturan daerah ini sudah diterapkan, sudah dibahas dan sudah diundangkan, nanti ini bisa melindungi masyarakat yang berada di pasar rakyat, bukan malah nanti akan menjadi beban. Maka dari itu tujuan panjenengan sedaya diundang di sini untuk menyampaikan aspirasinya. Oh, pasar rakyat saya kepinginnya seperti ini, karena ini perdanya adalah perda perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat. Bagaimana sih pasar rakyat ini agar dilindungi, mempunyai hak, dan nanti kewajibannya pemerintah daerah hadir di situ. Katakanlah nanti ada ini pasar rakyat kurang bersih, tempat sampahnya tidak ada, nanti bisa dituangkan di situ. Oh, sekarang pasar rakyat itu kalah bersaing karena katakanlah di situ ada sekarang itu pasar online. Jadi sekarang itu kayak bayam, semuanya sayur-sayuran itu tidak hanya dijual di pasar rakyat, tetapi bisa dijual dari rumah masing-masing karena sekarang sudah zamannya online. Mungkin jenengan punya usul bagaimana pemerintah harus hadir juga membuat peraturan atau aturan sehingga masyarakat di pasar rakyat itu bisa bersaing dengan pasar online. Pemerintah diminta untuk katakanlah mengadakan pelatihan packaging, bagaimana ngemas bayem itu sing biasanya murah 500 dadi 1000, sing biasanya wong sing ndak nang pasar sekarang itu kan tidak semua orang pergi ke pasar, tetapi pasar rakyat harus hadir juga punya alternatif. Kalau masyarakat tidak mau ke pasar berarti kita harus jemput bola mengantar ke rumah rakyatnya, maka pasar online itu mungkin menjadi jawaban, tetapi yang menyediakan adalah pasar rakyat di situ. Dan banyak lagi nanti mungkin contoh-contoh yang lain yang kita tidak tahu, tapi pelaku pasar yang ada di lapangan lebih paham daripada kita yang ada di lembaga DPRD ini. Jadi tolong nanti disampaikan segamblang mungkin, tetapi mungkin ada perwakilan dari sebelah sini, kemudian tengah, dari sebelah kanan dan kiri, sehingga kita lebih jelas lagi menerima. Dan harapan saya dan teman-teman, ini yang lebih banyak nanti ngomong itu adalah masyarakat pelaku yang ada di pasar. Kita hanya mendengarkan saja dan mencatat, nanti kita perjuangkan waktu kita pembahasan dengan pemerintah daerah. Nggih Pak, nggih Bu. Jadi aspirasi suarakan yang sebanyak-banyaknya sehingga bisa melindungi panjenengan nanti ketika aturan ini sudah diterapkan. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zainal Abidin. Beliau itu ya punya market juga, beliau punya kafe. Jadi mungkin namanya kafe rakyat ya. Dan ini ada ide dari Pak Zainal tadi itu, pasar tapi ada pasar online tapi di pasar rakyat nanti ngambilnya. Itu mungkin namanya pasar online rakyat mungkin Pak Zainal ya. Pasar online rakyat. Ya luar biasa ini. Ya, terima kasih Bapak Zainal Abidin. Aplaus untuk Pak Zainal. Yang berikutnya narasumber ketiga, Bapak Abdurrahman Saleh SH, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPRD, Ketua Bapperda, sahabat-sahabat narasumber semuanya, OPD beserta para undangan semuanya. Saya cuma ingin menyampaikan apa tadi yang sudah banyak disampaikan oleh narasumber yang lain, yang tentunya kajian kita ini ingin menampung semua aspirasi masyarakat. Cuman saya punya harapan begini, terkait adanya perda ini. Saya ingin dengan adanya perda ini bisa pasar itu menjadi bersih, aman, nyaman secara berkesinambungan. Tentunya dengan kebersihan pasar itu juga menjadi daya saing juga, ketika daya saing kita itu kan di pasar-pasar retail yang di situ juga bersih, mulai dari tempat pengadaan barang semuanya itu, kalau kita tidak menata dengan betul kita akan kalah dalam bersaing ini. Tentunya ini perlu dibantu oleh
adanya kepedulian paguyuban pasar untuk saling mengingatkan kepada semua pedagang untuk bisa menjaga kebersihan itu. Ada aturan-aturan untuk mengikuti aturan-aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah, dan juga kepada OPD respon terhadap apa yang menjadi usulan masyarakat ke depan, apa yang menjadi aturan yang telah dipergunakan sehingga masyarakat bisa patuh terhadap aturan-aturan itu. Mungkin itu sementara apa yang saya dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rahman. Beliau tadi menyampaikan pentingnya fasilitas, ya, fasilitas pasar juga mempengaruhi dari tingkat jual beli di sana. Yang kedua adalah peran OPD. Ya, ini nantinya kami mohon juga masukan dari Bapak dari OPD yang hadir. Terima kasih Pak Roman. Aplaus untuk Pak Abdurrahman Saleh. Baik, yang selanjutnya sesi tanya jawab, ya. Sekali lagi kami sampaikan nanti ketua dari ahli ini adalah Pak Dr. Reka Dewantara, ya. Jadi yang tadi kalau untuk penyelenggaraan ketenagakerjaan adalah Pak Dr. Aan, ya. Kami mohon dari audien yang hadir, nantinya kami beri kebebasan, tadi disampaikan oleh Pak Pimpinan DPRD, kami beri kebebasan panjenengan memberikan masukan, kritikan juga, ya, kepada kami. Ini semuanya guna untuk melengkapi dan memperkuat mutu dan kualitas perda kita nanti ini, ya. Mungkin itu kami awali dari sisi barat, mungkin Pak bergiliran. Ya, sebelum kita floorkan kepada para audien, saya sedikit menyampaikan beberapa hal sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan itu nanti tidak berkembang terlalu jauh, sehingga kita fokus apa yang menjadi harapan kita dan apa yang menjadi aspirasi yang selama ini itu belum ditangkap oleh pemerintah, sehingga pasar rakyat yang ada di Kabupaten Lumajang ini, pasar tradisional ini masih seperti yang belum kita harapkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa inspirasi kita membuat sebuah raperda ini itu adalah tidak lain, itu teriakan dari teman-teman semua. Pertama, dari kita pernah diteriaki oleh Ketua Paguyuban Pasirian misalnya, Pasar Pasirian, Mas Wawan misalnya, pernah dia menyampaikan kepada kita bahwa dia sebenarnya sudah tidak sanggup ketika menempati sebuah pasar yang sebenarnya tidak representasi tempatnya. Di samping kumuh juga kemudian tekanan atau mungkin target restribusi yang begitu berat. Ini juga harus dijawab oleh pemerintah. Di sisi lain kita bagaimana mengembangkan masyarakat, tapi di sisi lain restribusi ditekan begitu rupa dan dibebankan kepada koordinator pasar. Sehingga tentunya koordinator pasar itu juga menekan para pedagang di sana atau para pemilik kios dan pemilik bedak di sana. Ini juga harus kita perhatikan. Kemudian juga kaitannya dengan masalah parkir misalnya. Di sisi lain kita berharap sekali pasar itu didatengin orang agar supaya nyaman, agar supaya di sana itu juga terkurangi beban ketika pergi ke pasar dan harganya lebih murah. Tapi karena gara-gara parkirnya itu juga menjadi persoalan orang datang ke sana atau malas karena di sana parkirnya udah mahal. Ongkos 2.000 misalnya yang selama ini kita lihat itu kalau dibelikan cabai sudah dapat, sudah dibelikan sayur mayur sudah dapat. Nah ini bagaimana nanti pemerintah menjawab atau kita akan menjawab seandainya parkir digratiskan dengan keamanan yang memadai, sehingga orang datang ke pasar itu juga tidak terbebani dengan ongkos itu. Di sisi lain kita bagaimana menginginkan orang datang ke pasar, tetapi di sisi lain kita kontradiktif, ditarik parkir, pasarnya kumuh, tidak ada apapun, sehingga kita
kalah dengan pasar-pasar modern yang AC, yang bersih, yang senyumannya kalau kita datang ke Indomaret misalnya, selamat pagi Bapak, semoga datang kembali, itu kan hal yang sepele. Ketika kita datang ke pasar, koordinator pasarnya cemberut, nekan-nekan, mana karcismu, kok belum bayar, tidak melihat bagaimana situasi pasar yang sebenarnya saat ini. Kemudian juga saya sepakat tadi apa yang disampaikan Pak Jainal, kita itu hari ini sudah masuk ke era yang luar biasa teknologinya. Sudah tidak lagi 4.0, tetapi sudah 5 hari ini, yang kita juga tidak tahu yang 1, 2 di kapan itu. Lah kalau ini tidak kemudian kita ikuti dan pemerintah tidak hadir memberikan pemberdayaan, yuk kita akan ketinggalan terus. Makanya harapannya, dan nanti mohon dituangkan di dalam sebuah raperda ini, bagaimana pemerintah memberikan pelatihan, dan itu sifatnya wajib sudah. Tidak lagi pilihan, wajib memberikan pemberdayaan, memberikan pelatihan, mulai dari packaging tadi sampaikan, sampai bagaimana kita memasarkan kepada para pembeli. Jadi saya mohon dengan sangat nanti, dan mohon juga disampaikan panjenengan semua yang punya unek-unek ya, baik kebersihan, baik pelayanannya, baik restribusinya yang menekan hari ini, tidak ada kompromi misalnya di era pandemi ini. Bahkan kemarin kita juga menyayangkan ketika kita menggratiskan restribusi, ternyata di pasar itu masih ditarik. Ini apa-apaan gitu loh. Makanya harapannya adalah dengan peraturan seperti ini, perlindungan panjenengan dilindungi dengan peraturan ini, pemberdayaan ini, tentunya nanti akan kita backup, dan kita harapkan pemerintah itu menjalankan dengan baik. Jadi itu gambaran. Jadi saya berharap sekali momen ini untuk digunakan sebaik-baiknya dalam rangka untuk menyuarakan, karena bagaimanapun peraturan ini akan berdampak kepada panjenengan. Kalau ini nanti tidak mempunyai manfaat kepada panjenengan, ya nanti percuma kita akan buat seperti ini. Kita buat peraturan ini. Peraturan ini menjawab bagaimana pasar sepi menjadi ramai. Peraturan ini menjawab bagaimana pemerintah hari ini menekan restribusi, tidak menekan lagi. Peraturan ini yang menjadi bagaimana pasar kotor menjadi bersih. Peraturan ini juga menjawab bagaimana aparat-aparat pemerintah yang ada di pasar tradisional itu yang sebelumnya tidak senyum menjadi senyum. Ini yang kita inginkan untuk membuat sebuah aturan atau membuat sebuah regulasi agar supaya pasar rakyat ini yang menjadi barometer perekonomian rakyat kita ini bisa benar-benar berdaya. Alhamdulillah pemerintah kita sudah moratorium, tidak ada lagi Indomaret yang buka di Kabupaten Lumajang. Alfamart sudah tidak boleh, karena itu sedikit banyak juga menghancurkan di situ. Makanya hari ini tugasnya pemerintah sudah di stop, sudah di moratorium. Saya bagaimana masyarakat ini bisa datang ke pasar, udah. Dengan cara apa? Ya yuk kita pikirkan bareng-bareng. Kebersihannya dijaga, penampilan perangkatnya dijaga, kemudian infrastrukturnya kita bangun yang baik. Kemudian tidak ada lagi nun sewu misalnya ada oknum-oknum yang menekan, oknum-oknum yang bermain misalnya di sana, sudah tidak boleh lagi ada di pasar. Kita berusaha berkeinginan pasar seperti dulu, menjadi transaksi yang begitu hebat sehingga penghuni pasar akan kembali di sana dan melayani masyarakat untuk proses jual beli di sana. Itu yang kita harapkan. Mungkin itu Pak Yoni yang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ketua Pemberda. Tadi semangat dan masukan Bapak Gianto ini luar biasa. Jadi tadi yang diharapkan Pak Ketua Pemberda ini insya Allah ini sudah representatif Pak Sugianto, jadi seluruhnya sudah tercover. Mungkin biar lebih mengena ya, saya tahu pasar itu kadang-kadang banyak geridunya. Awalnya mungkin gini, yang bertanya coba diawali dari pengurus paguyuban dulu ya, setelah itu dari kepala pasar, dan setelah itu dari OPD. Monggo dari paguyuban dulu, silakan Bapak. Tolong sampaikan nama dan paguyuban di mana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hotib, Muhammad Hotib. Kami Sekretaris Paguyuban Pasar Baru Lumajang. Terima kasih apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Ketua Bapperda barusan. Kayaknya beliau ini walaupun tidak hidup di pasar, tapi tahu keluhan warga masyarakat pasar yang ada di Lumajang. Hari ini peran pemerintah yang mau menciptakan perlindungan dan pemberdayaan pasar ini betul-betul sekiranya ditekankan, jangan dijadikan sebuah slogan saja, karena perlindungan ini yang kami nantikan sehingga dampak pada pasar tradisional yang hari ini wa mahyaya wa mamati taodi tamate, tapi semangat juang kami untuk melakukan mencari nafkah untuk dimakan itu tetap sampai hari ini. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekiranya bisa mendukung kami, bukan mengorbankan kami. Karena kenapa kami bilang mengorbankan kami? Di situ kami terinspirasi bahwasanya kami ini hari ini di pasar tradisional selangkah kalah dengan pasar online, dengan market-market yang ada di Pasar Baru Lumajang ataupun Pasar Pasirian dan lainnya. Harapan kami untuk pemerintah yang sekiranya bisa menekan satu target retribusi ini betul-betul jangan dinaikkan saja, jangan terus-terus dinaikkan. Kami ini adalah ATM pemerintah yang tidak pernah mati, gitu. Yang kedua, dari target ini kami ada Perda nomor 10 tahun 2011 perlu dipertimbangkan karena terlalu tinggi untuk kami. Insya Allah kepala dinas ataupun lainnya, Pak Dewan harus memikirkan tentang masalah retribusi ini, karena kami taat pada apa yang diberikan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, di situ ada pembangunan untuk pasar baru atapnya saja. Kalau masalah kumuhnya itu sudah biasa dan kami terbiasa di seperti itu. Insya Allah pemerintah sekiranya bisa betul-betul mendengarkan aspirasi kami, karena pasar baru ini kalau kemarin ketika kami mempunyai inovasi, kayaknya ada model-model wisata pasar tradisional. Ini yang kami harapkan sebetulnya, kalau pemerintah betul-betul melakukan kebijakan-kebijakan itu dan mendukung kami selaku warga pasar, masyarakat pedagang, maka ini yang kami harapkan. Dari kami mungkin itu, dan sekiranya bisa diperhatikan betul, inilah suara hati dari pedagang pasar yang ada di Pasar Baru Lumajang. Yang terakhir, tolong kontainer sampah ditambah, karena ini mempersulit kami dari bau yang tidak sedap. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Pak Hotib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ketua Paguyuban barusan dari Sekretaris. Nama saya Ulangi namanya siapa Bapak? Nama saya Imam Nawawi Rasad. Hanya menambahkan saja. Ada sebuah hadis mengatakan ta'amala wa takharraza anis saghab wal ghadab musawaratun. Itu. Jadi sebagai public figure, artinya sebagai pimpinan, harus menjaga, harus melaksanakan dan menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan apa? Musyawaratun, harus dimusyawarahkan. Fal musyawaratu istikhrajus shawab. Sebab adanya musyawarah itu bisa menjadikan jalan keluar, solusi. Kalau tidak, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi di Pasar Baru Lumajang itu mayoritas orang Madura, Pak. Itulah yang saya sampaikan. Saya sebagai Ketua Paguyuban Pasar Baru Lumajang, mungkin ada kekeliruan, kami mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Ketua pengurus paguyuban lain yang di tengah? Tidak ada. Sebelah timurnya langsung pinggir dari ya ibu-ibu dulu, silakan.
Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Arif dari Pasar Pasirian sebagai pelaku usaha di pasar tersebut dan juga dari paguyuban. Yang ingin saya sampaikan untuk masukan unek-unek suara kami dan teman-teman di Pasar Pasirian adalah sebagai berikut. 1. Karena ini di masa pandemi, yaitu masa yang khusus, maka perlu ada stimulus bagi pedagang pasar karena kami adalah ujung tombak pelaku ekonomi yang sangat rentan dengan terserang adanya COVID-19. Karena kami berkesinambungan dengan masyarakat yang dari mana-mana keluar masuk pasar, kami adalah yang sangat rentan dengan COVID. Maka kami mohon untuk adanya stimulus bagi pedagang pasar. Karena selama ini stimulus baik yang 600.000, 2,4 dan lain-lain itu hanya ada di perkampungan. Kalau kita ngomong lapor ke Pak RT, lapor ke ini gitu ya, warga masyarakat. Sedangkan kami kan warga pasar. Siapa yang akan membimbing kami untuk mendapatkan itu? Siapa yang mengurus kami untuk bisa mendapatkan hak yang dari pemerintah pusat? Apakah ada ini untuk pedagang pasar? Yang kedua, di masa pandemi untuk tidak melakukan kenaikan retribusi. Untuk tetap retribusi seperti semula aja kita sudah sangat-sangat berat. Apalagi tahun 2021 yang kedengarannya mau naik. Entah ini naik beneran atau enggak ngerti. Yang penting di Pasar Pasirian mulai 1 Januari kemarin kami sudah naik retribusinya. Yang ketiga, untuk masalah yang umum, karena kita adalah pasar rakyat, zaman yang sekarang sudah ada pasar online, pasar modern, itu memang sudah tidak bisa kita hindari, sudah memang zamannya. Maka kita sebagai pelaku pasar rakyat harus bisa lebih baik lagi dan bisa sama seperti mereka. Dengan cara apa? Fasilitas. Kenapa orang suka ke mall? Nyaman, dingin, ber-AC, bersih. Pasar, kalau ke pasar kumuh, sumuk, kotor kabeh, banyak kucing, banyak tikus. Kalau malam itu pedagang tutup, anak-anak pada nongkrong di pasar, minum-minum, itu sering. Nanti kalau tiap toko kita kasih lampu di depannya teras, pasti lampunya hilang. Nah, ini kembali ke kenyamanan dan keamanan. Siapa yang melindungi keamanan Pasar Pasirian? Barang hilang, gak ada yang menanggung kami kalau ada yang barang hilang. Dan ini di Pasar Pasirian sangat banyak sekali kebobolan. Gak ada yang nanggung, gak ada yang ganti. Jadi kalau menurut saya keamanan pasar itu sangat perlu sekali. Jadi mungkin pasar itu kita buat pintu kah, atau kalau memang sudah tidak beroperasi kita rantai kah, pintu besi. Jadi selayaknya seperti pasar modern, seperti kalau pasar turi, orang kan nyaman belanja di pasar turi. Bu. Jadi nanti walaupun pasar itu nyaman, dari pemerintah sudah memberikan kenyamanan kepada kami, jangan khawatir Bapak, kalau pasar itu sudah nyaman dan kita sudah banyak income, sudah banyak keuntungan, retribusi terima kasih Bu, bisa kami tangkap. Terima kasih. Matur nuwun. Aplaus untuk Bu Nur Aziza. Ya, ini nanti ada juga harus menjawab dari OPD ya. Ya memang kompleks ini kalau pasar nggih. Yang lainnya di belakangnya Bapak, nggih, dari paguyuban nggih. Nggih, siap. Monggo. Terima kasih. Kami dari Pasar Candipuro, namanya Ketua siapa, Paguyuban, nama saya Haji Aryadi. Adapun
yang saya tanyakan ini tidak ada ubahnya seperti yang lain. Namun ada sedikit kami mau menambahkan bahwa pemerintahan yang terkait dengan adanya retribusi dan sebagainya bermacam-macam tadi, ini kami harap untuk turun ke bawah melihat situasi di pasar tersebut, sehingga dari masyarakat ini tahu kalau itu adalah pemerintah turun ke bawah melihat situasi pasar. Kalau terburu-buru apa yang disampaikan tadi untuk tahun 2021 terburu-buru menaikkan retribusi, jelas ini banyak yang marah, banyak yang ngeroweng dan sebagainya. Nah, untuk menjaga keharmonisan di dalam pasar supaya orang-orang itu nyaman ada di dalam pasar, ini memang perlu. Yang ditekankan adalah yang pertama adalah kebersihan. Kalau kebersihan itu sendiri telah membuat pasar yang begitu berbau, akhirnya mendatangkan lalat. Nah, lalat itu berkerumun. Nah, nanti lama-kelamaan lalat itu akan menyebar ke dalam pasar, sehingga orang berjualan di dalam pasar ini juga pasti mengurangi konsumennya, terutama penjual makanan. Iya. Jelas ini akan mendatangkan penyakit. Nggih, Pak Haji, bisa kami tangkap masukannya. Cukup, Nah, itu pun nanti akan bisa mengurangi pendapatan dari pedagang Ya. tersebut. Mohon di dalam pasar ini kalau bisa untuk pembuangan sampah ini setiap pasar disediakan fasilitas kendaraan sehingga biar terjaga stabilitas kebersihannya. Ya. Nah, ini yang saya minta. Terus yang selanjutnya, nah ini kebanyakan itu petugas di dalam pasar itu untuk kebersihannya itu biasanya menyewa orang dari luar. Nah, kalau sudah menyewa dari orang luar, nah ini terus pemantauannya kurang, orang luar itu seenaknya nyaponi. Ya. Sehingga kebersihannya Terima kasih masih. Pak Haji sudah Ya, kami betul. tangkap. Ya. Matunun masukannya. Terima Aplaus kasih. untuk Pak Haji Aryadi. Itu yang dapat saya sampaikan. Nggih, aplaus Ada kurang untuk dan lebihnya. Pak Haji Mohon maaf. Aryadi dari Pasar Candipuro. Nggih. Ada lagi yang sebelah kiri, satu lagi dari Paguyuban. Satu aja ya, yang lainnya nanti pakai form. Silakan Pak. Jadi sudah ngacung tadi. Nanti biar imbang, kami minta satu aja dari kepala pasar. Kepala pasar, biar imbang. Tadi ada Paguyuban Pasar dengan kepala pasar. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan dari Pasar Senggol. Saya selaku anggota dari Paguyuban Pasar Senggol. Di sini saya hanya mau menyampaikan 3 permasalahan atau 4. Yang pertama adalah di setiap pasar tradisional itu sering terjadi permasalahan antar penghuni pasar. Karena apa? Karena di pasar tersebut ada 2 penghuni. Ada yang resmi di dalam bedak, ada yang di emperan. Dari kedua penghuni tersebut saya tidak mau menyebut siapa yang cuman yang jelas dengan kejadian, dengan kenyataan yang kayak begitu di dalam pasar itu jadi kumuh. Dan sering yang punya bedak di pasar tersebut akhirnya juga mengambil alternatif untuk keluar. Karena apa? Akses menuju bedaknya terganggu. Itu sering terjadi itu di pasar tradisional. Itu pada umumnya pasar kayak begitu. Terus kalau di pasar kami, yaitu di Pasar Senggol, itu sering terjadi perlakuan yang sangat merugikan bagi pelaku pasar. Masalahnya kadang akses jalan yang ada di situ itu sering diubah tanpa musyawarah dengan penghuni pasar.
seperti yang terjadi pada tahun lalu. Saya tidak usah menyebut siapa permasalahannya, cuman waktu itu sampai saya selaku wakil dari Pasar Senggol itu sampai putus asa. Lapor ke sana, sabar, lapor ke sini, sabar, lapor ke situ, sabar. Akhirnya karena ketidaksabaran saya melanggar hukum, melanggar ketentuan. Kenapa? Saya terus terang saja waktu itu langsung tidak bayar distribusi, stop semua anggota saya. Kenapa? Karena pasar saya mati, akses jalan ditutup. Saya lapor ke sana kemari, akhirnya waktu itu saya inisiatif lapor ke Polres. Bahkan saya daftar unjuk rasa waktu itu. Dari kebijakan Polres waktu itu ternyata Bapak dari Kapolres bersedia tidak usah unjuk rasa, tapi bersedia untuk datang memfasilitasi ke Pasar Senggol, dan saya laksanakan rapat di situ. Dan hasilnya memang jalan itu dibuka karena arusnya dirubah-rubah. Ya alhamdulillah waktu itu tidak terjadi apa-apa karena anggota kami atau masyarakat kami masih bisa dikendalikan. Dan untuk selanjutnya yang nomor 3 yaitu masalah keamanan pasar. Seperti apa yang disampaikan Mbak tadi, itu sama dengan catatan saya, di pasar itu sama sekali keamanannya tidak terjamin. Padahal kami sebenarnya sudah melaksanakan apa yang diberlakukan oleh pemerintah, yaitu bayar distribusi. Distribusi 5 tahunan atau yang dikenal dengan izin usaha atau apa dan sebagainya, itu saya penuhi. Distribusi harian saya bayar. Jadi kalau yang istilahnya itu pemberdayaan, kami sudah berusaha untuk sekuat mungkin untuk berdaya, dengan berusaha untuk selalu memenuhi peraturan atau yang ditargetkan pemerintah, yaitu bayar distribusi. Tapi apa? Ya seperti yang ada di tulisannya itu masalah perlindungan. Perlindungan itu yang sama sekali bagi kami sangat-sangat minim sekali. Karena keamanan tidak terjamin, akhirnya muncullah kegiatan-kegiatan atau digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk menggunakan masalah itu untuk menarik, yaitu tadi keamanan. Jadi saya dari permasalahan ini saya mohon pemerintah hadir di situ. Gimana keamanan pasar itu bisa terjamin? Karena sering, bukan hanya di Pasirian, di Pasar Senggol pun dalam kota itu sering kebobolan. Itu di Pasar Senggol itu. Bisa kami tangkap sama dengan yang lainnya ya, terkait yang nomor 4 dengan apa ya? Ya yang nomor 4 ini ada lagi. Ini masalah di ketertiban penghuni pasar sendiri. Penghuni pasar sendiri selama ini yang saya lihat sudah tidak proporsional lagi untuk menggunakan fasilitas pasarnya tersebut. Salah satu contoh, tempat parkir dibuat tempat jualan, akhirnya parkir di jalan. Itu di Pasar Senggol. Saya mohon bapak-bapak nanti kalau menerbitkan perda itu apa itu istilahnya itu dipertegas bisa dan kami dilaksanakan tangkap, sesuai Pak dengan Hasan, perdanya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Muhammad Hasan. Aplaus untuk Pak Hasan nggih. Matur nuwun Pak. Jadi banyak juga masukannya tadi Pak Hasan ya, termasuk mungkin di lingkungan warga di situ, masyarakat juga berpengaruh ya. Terima kasih. Biar seimbang, mungkin satu orang saja dari kepala pasar ya. Kami membutuhkan masukan aja ya, enggak usah masukan-masukan untuk pasar tradisional perda ini. Kalau mungkin mau menjawab dari bapak-bapak dari paguyuban mungkin tidak perlulah ya. Jadi masukan aja. Kami silakan dari kepala pasar satu raja, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dewan yang kami hormati dan juga para pelaku pasar yang kami hormati. Nama saya Agung Pribadi Pak, selaku pengelola atau koordinator pasar Klojen, Pasar Rakyat Klojen. Di sini harapan dari pemerintah bagaimana caranya supaya pasar itu menjadi ramai sehingga transaksi di pasar itu apa masukannya Pak? Bisa meningkat. Masukannya apa? Masukannya biar ramai. Ya, masukannya yaitu yang pertama dari kami berupaya pasar tradisional itu bisa menjadi pasar wisata. Itu pasar wisata. Terus yang kedua
mohon untuk dikaji kembali masalah pasar-pasar yang modern, Pak, sehingga jaraknya dari pasar modern ke pasar tradisional itu agak berjauhan. Terus yang ketiga yaitu mohon kepada Bapak-bapak Dewan, sekiranya harga di pasar itu bisa ada batas atas dan batas bawah seperti harga cabai atau telur, sehingga bisa terpampang di masing-masing pasar tradisional, sehingga tidak ada persaingan bagi pelaku pasar, ada yang jual lebih mahal atau lebih rendah, sehingga mungkin para konsumen itu belanja itu enak, oh harga telur sekian, mungkin sama nanti gitu. Saya kira itu masukan dari kami, Bapak. Mudah-mudahan masukan ini bisa ditindaklanjuti untuk kedepannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Pak Agung. Terima kasih Pak. Pasar wisata juga dipampang harganya ya, memang betul ini harus ada kejujuran di sana ya. Jadi tidak ada apa namanya crash dengan pedagang yang lainnya. Sekarang giliran untuk OPD, mungkin satu orang saja. Nanti yang belum tolong ya pakai format saja, formulir ada Pak Giono. Formulirnya diberikan yang seperti tadi. Minta tolong ya, nanti dikumpulkan di panitia. Silakan. Masukkan aja Pak Kabid, masukkan untuk kami termasuk mungkin inovasi dari OPD. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak pimpinan sidang publik hearing ini beserta narasumber, kepada yang terhormat teman-teman koordinator pasar, teman-teman dari Paguyuban Pasar, juga teman-teman dari Dinas Perdagangan sendiri. Pertama-tama kami menyebutkan diri kami Pak, yaitu Pak Wahyudi dari Dinas Perdagangan, menanggapi tentang menyampaikan beberapa masukan terhadap naskah akademik ini, yaitu memang kami ini juga sering berbenturan Pak sebenarnya dengan masyarakat karena ya menjalankan regulasi yang sudah ada. Jadi harapan kami itu nanti di Perda ini juga ada, ini tadi yang beberapa pasar ini menyebut tentang kenaikan tarif atau retribusi. Sebenarnya itu tidak ada kenaikan tarif di pasar itu. Jadi sampai sekarang itu bahkan pedagang ini masih belum mampu membayar retribusi sesuai dengan Perda yang ada. Jadi memang selama ini pedagang yang ada di pasar itu membayarnya masih di bawah Perda jauh. Jadi sama harusnya 6.000 itu masih 4.500, ada yang 4.000. Sebenarnya kami ke pasar-pasar itu hanya menyesuaikan Pak, masih menyesuaikan sedikit demi sedikit. Jadi tidak kami sesuaikan langsung 6.000. Itu masih kita tambahi 500 tiap tahunnya, 500 rupiah tiap tahunnya. Jadi perlu kami sampaikan kepada semuanya yang hadir di sini bahwa itu bukan kenaikan, tapi penyesuaian tarif secara perlahan. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa kita juga ada tagihan dari BPK tentang retribusi terutang, Pak. Ini yang sampai sekarang belum bisa terselesaikan karena memang sebenarnya bukan terutang, memang itu dari pedagang tidak berbayar sesuai dengan Perda. Ini kami sudah mengurusi juga sampai ke pembebasan hutang ke Malang juga masih belum ada respon. Sampai hari ini juga belum ada, Pak. Saya waktu itu juga mungkin ada teman dari Dinas Pasar waktu itu yang masuk mungkin sini, yang lainnya selain Umi, retribusi Pak. Yang lainnya selain retribusi masukannya. Terkait dengan selain retribusi, ya, mungkin ada inovasi dari panjenengan yang belum dilaksanakan gitu untuk pasar rakyatnya ini Pak.
Ini Pak, terkait dengan inovasi ini, terkait dengan apa itu, ini yang selalu jadi kendala, yaitu terkait dengan beberapa pedagang yang melakukan pembangunan swadaya di pasar. Ini kami kesulitan, pedagang ini kadang sudah membangun lebih dulu, baru melaporkan ke kami Pak. Sebenarnya kami berharap juga di situ mungkin juga dimunculkan tentang pembangunan swadaya yang ada di pasar rakyat. Mungkin itu Pak. Mungkin ada apa itu dari dinas kami yang lain atau Pak Ajis. Cukup mungkin ya Pak Cukup, Wahidi aja nggih, Pak Sekretaris. Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahidi KBD Perdagangan. Aplaus untuk OPD Dinas Perdagangan. Selanjutnya dari audiens sudah menyampaikan kritikan juga saran-saran tadi banyak itu. Selanjutnya kami menginginkan yang terakhir ada tanggapan dari ahli. Selanjutnya biar nantinya di session tanggal 30 itu dari Bapak-bapak juga bisa ikut memikirkan pula. Itu. Kami persilakan untuk tim ahli untuk memberikan tanggapan dari masukan-masukan tadi. Monggo. Oke, matur nuwun Pak Moderator atas waktunya. Ada beberapa hal yang sudah kita coba tangkap dan nanti akan coba kita akomodir di dalam peraturan daerah terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang. Ada beberapa hal yang nanti akan kita coba analisis, bahwa pertama tadi juga ada terkait dengan retribusi. Kalau terkait dengan retribusi nanti lebih baik nanti bisa kita akomodir juga dimasukkan di dalam perda tersendiri mengenai pajak daerah maupun retribusi daerah. Tapi terkait dengan pengembangan, terkait dengan pemberdayaan pasar rakyat, ada beberapa hal yang nanti yang harus dilakukan atau diakomodir dalam peraturan daerah ini. Yang pertama adalah terkait dengan pembangunan dari pasar, revitalisasi pasar rakyat. Tadi ada masukan juga nanti diharapkan bahwa terkait dengan pasar rakyat yang ada diharapkan nanti bisa berkembang menjadi pasar wisata. Dan saya rasa itu juga menarik karena sekarang apalagi masa pandemi saat ini tidak hanya terkait dengan dibuatnya dalam bentuk teknologi saja, di mana nantinya masyarakat tidak perlu datang ke pasar, tapi pihak penjual itu bisa menjual menggunakan sebuah startup yang nanti ada di handphone, membuat bahwa ketika nanti insya Allah ketika masa pandemi ini berakhir, bahwa pasar yang ada di Kabupaten Lumajang itu menarik minat masyarakat untuk kembali kepada pasar-pasar yang ada di Kabupaten Lumajang. Gimana caranya? Adalah dengan cara membuatnya menjadi pasar wisata. Nah, sehingga di sini nanti bisa kita rumuskan terkait dengan bagaimana berangin coba ngaruh. Nggih, Pak Dr. Eka. Nggih, mungkin begini Pak Dokter, nanti tanggapannya panjenengan bisa dibuatkan tertulis, nantinya kami sampaikan kepada para narasumber juga audiennya. Mungkin begitu Pak Dokter ya. Nggih. Yang belum nanti bisa mengisi di formulir saja ya, nanti dikumpulkan di panitia, kita sampaikan kepada
tim ahli. Nggih, mohon maaf sebelumnya karena memang keterbatasan waktu. Ya, ya mungkin bisa disimpulkan demikian ya. Jadi nanti mohon yang bisa mendengar dari tim mungkin Pak Dr. Aan dan lain sebagainya, tanggapannya ditulis saja. Nanti kami tunggu, kami sampaikan kepada pimpinan, narasumber dan yang lainnya. Oke, Pak. Punten sinyal putus. Acara Pak. Mereka nanti. Ya nanti ditanggapi tertulis Pak. Nggih, tertulis saja karena memang sinyalnya lemah sekali. Nggih. Nggih, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Kami selaku moderator juga teman-teman pendukung mengucapkan terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin ada kekurangan dan lain sebagainya. Yang perlu digarisbawahi juga, raperda ini yang membuat juga panjenengan, kami mohon tidak selesai di sini, nanti tanggal 30 lagi kita kaji bersama-sama sehingga bisa terwujud perda yang benar-benar berkualitas dan bisa bermanfaat sepenuhnya, tidak hanya kepada pelaku pasar, juga kepada asosiasi, juga kepada UPD. Demikian dari saya, terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, demikianlah acara public hearing dalam rangka pembuatan naskah akademik dan draft raperda tentang raperda penyelenggaraan ketenagakerjaan dan raperda perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat. Dari ini Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 1:30 telah selesai. Untuk itu kami sampaikan banyak terima kasih khususnya kepada pimpinan DPRD, kepada Bapemperda, dan kepada tim ahli dari Universitas Brawijaya Malang serta Bapak Ibu para hadirin sekalian. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam membawakan acara ini ada kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa ketemu lagi nanti pada tanggal 30 Januari 2021. Terima kasih.